Lebih baik kalah nasi ketimbang kalah aksi. Saya juga sempat membaca ada salah satu skripsi dari salah seorang mahasiswa dari IAKN, kalau nggak salah itu, IAKN Institut Agama Kristen Negeri yang ada di Kota Manado, itu menuliskan tentang bagaimana potret hedonisme, potret orang-orang yang hedonis, yang kepingin hidup senang, ternyata juga ditempelkan dengan perilaku lebih baik kalah nasi daripada kalah aksi. Kalau cuma sekedar agar terlihat sama dengan orang yang lain, orang yang elit lain, kemudian akhirnya kita menjebloskan diri, pinjam uang, pinjaman online, begitu juga dengan kredit dan lain-lain sebagainya, kita menjerumuskan kehidupan kita dengan sesuatu yang perlu diwaspadai ke depan. Hai, kembali bersama saya Bang Bill. Kali ini masih dalam suasana liburan saya di Kota Jayapura, Papua. Tentu juga di Jayapura saya sudah beberapa kali membuat video, termasuk saya sempat pergi ke perbatasan antara Papua Nugini dengan Indonesia, kemudian melakukan sedikit podcast atau wawancara dengan salah seorang penjaga perbatasan. Dan ada juga video-video saya sebelumnya, dan mungkin suasana pantai dan juga background jembatan merah masih menghiasi. Saya sengaja udah 2 kali bolak-balik ke pinggir pantai ini ya, tempat makan dan tempat wisata kuliner, sekaligus di pinggir pantai kita bisa menikmati suasana yang begitu indah. Tapi memang hari ini ombak agak sedikit kencang karena angin lagi bertiup luar biasa, tapi tidak menghilangkan panorama yang begitu luar biasa yang ada di Jayapura. Friend, mungkin momentum kali ini kembali saya akan menyediakan informasi buat teman-teman untuk sekaligus menjadi semacam pelajaran buat saya secara pribadi. Jadi semua video-video yang saya sampaikan itu sejujurnya punya kepentingan untuk memberikan edukasi secara personal buat saya, buat keluarga, buat sahabat-sahabat, dan mudah-mudahan juga bermanfaat buat yang lain. Saya berharap bagi Anda yang belum pernah subscribe atau belum pernah berkomentar, silahkan. Barangkali lewat video ini dan video-video sebelumnya, tinggalkan komentar, tinggalkan kritik dan saran, supaya saya juga akan terus mengembangkan channel ini dalam rangka memberikan banyak informasi ya, informasi, edukasi, baik tentang ekonomi, sosial, politik, dan juga hal-hal yang barangkali menarik untuk di-share. Memang YouTube saya tidak seperti banyak teman-teman yang memang spesifik, namun saya lebih mendominasi podcast, dan terutama juga pembahasannya bicara soal bisnis dan juga problem-problem kontemporer. Di video kali ini yang ingin saya bahas adalah terkait ada satu jargon yang saat ini dipakai oleh teman-teman yang ada di Manado. Nah, ini menarik ini. Bahkan jargon ini pernah mendapat penelitian secara khusus. Ada skripsi secara khusus yang menuliskan tentang jargon dan juga yang berkaitan dengan tradisi atau kebiasaan atau mungkin karakter yang disematkan kepada orang-orang Manado. Walaupun menurut saya itu juga penyematannya terlalu berlebihan atau juga mungkin tidak bisa kemudian mengeneralisir. Namun sudah menjadi rahasia umum. Friend, jadi memang kebiasaan orang-orang Manado itu punya aktivitas yang menurut saya menarik untuk kita pelajari. Ya, orang Manado bukan berarti orang Manado kota semata, tapi siapa saja orang yang ada di Sulawesi Utara yang kemudian punya aktivitas, pergaulan, dan juga punya kebiasaan berada di kota Manado, ya. Baik dia orang Gorontalo yang di Manado, baik dia orang Kota Mobagu yang di Manado, baik dia orang Minahasa yang ada di Manado, terutama Minahasa, dan juga beragam identitas suku dari manapun, kalau sudah di Manado, biasanya punya semacam satu aktivitas dan juga karakter yang menempel. Mereka sering menyebut begini, lebih baik kalah nasi ketimbang kalah aksi. Nah, ini luar biasa. Nah, kalah nasi ketimbang kalah aksi ini sudah semacam menjadi tempelan buat anak-anak muda terutama, atau orang-orang Manado secara umum yang punya kebiasaan beraktivitas di luar dengan gaya-gaya dan juga kebiasaan-kebiasaan yang banyak orang menyebutnya sebagai perilaku hedonis gitu. Nah, hedonis ini kan kalau kita mau mempelajarinya lebih jauh dalam teori sosial merupakan satu karakter atau kebiasaan orang yang punya tujuan hidup di mana menikmati kebahagiaan, menikmati apapun, dan cita-citanya adalah untuk kesenangan, kan gitu. Itu orang-orang hedonis demikian gitu. Jadi
Bagi mereka, oh ini hidup cuma satu kali aja. Jadi sebisa mungkin kita akan menikmati apa saja gitu. Mereka jalan-jalan, mereka belanja-belanja. Bagi mereka apa yang sudah didapat jangan terlalu lama-lama dibiarkan. Kalau bisa dibelanjakan, dibelanjakan. Kalau bisa dihabiskan untuk jalan-jalan, jalan-jalan. Kalau bisa dipakai untuk kadang-kadang bukan untuk kebutuhan ya, hanya sekedar keinginan, selama itu untuk kesenangan hidup. Nah, orang-orang hedonis akan melakukan hal tersebut. Tapi apakah orang-orang hedonis seperti ini bisa disematkan atau bisa ditempelkan dengan kaidah yang dipakai oleh kebanyakan orang Manado? Lebih baik kalah nasi ketimbang kalah aksi. Kalah nasi yang dimaksud di sini, kalau saya mau terjemahkan secara gamblang adalah, ya entah saya ada makanan di rumah atau tidak, saya punya asupan gizi atau tidak, saya minum yang baik atau tidak, di dapur saya itu ada asap atau tidak, yang paling penting saya bergaya. Yang paling penting saya bergaul. Yang paling penting saya bisa berkumpul dengan banyak orang. Yang paling penting saya jalan-jalan ke mall. Yang paling penting saya bisa tamasya kemana-mana. Nah ini semacam menjadi karakter, menjadi sebuah tempelan tradisi dan kebiasaan yang diberikan oleh banyak orang kepada orang-orang Manado gitu. Nah, Manado tentu tidak Manado secara kota semata, tapi Manado ini secara holistik saya ingin mengatakan ya siapa saja yang ada di Sulawesi Utara gitu. Tapi memang juga istilah kalah nasi lebih baik ketimbang kalah aksi juga sebenarnya lebih dipopulerkan oleh masyarakat-masyarakat Minahasa sebenarnya kalau kita belajar sejarahnya. Saya juga sempat membaca ada salah satu skripsi dari salah seorang mahasiswa dari IAKN kalau nggak salah itu, IAKN Institut Agama Kristen Negeri yang ada di Kota Manado. Itu menuliskan tentang bagaimana potret hedonisme, potret orang-orang yang hedonis, yang kepingin hidup senang, ternyata juga ditempelkan dengan perilaku lebih baik kalah nasi daripada kalah aksi. Pertanyaannya apakah ini boleh atau tidak, bagus atau tidak? Itu tergantung ya. Karena bagi saya juga ini kadang-kadang cuma sekedar lucu-lucuan, walaupun juga kalau kita melihat sepintas banyak orang-orang, saya langsung ya melakukan, saya nggak bilang penelitian, saya langsung bertemu dengan banyak kerabat atau teman yang kalau datang ke mall di Manado nih, kalau datang ke mall kadang-kadang memang nggak bawa duit, jadi tampilan saja, bergaya saja, tapi di mall itu cuma jalan-jalan gitu. Nah, saya bilang, Anda punya tampilan yang cukup mewah, cukup wah, kelihatan glamor, tapi sesungguhnya ATM-nya kosong gitu. Sesungguhnya dia nggak punya apa-apa gitu. Jadi bagi dia, ya udah, mau Anda bilang saya miskin, mau Anda bilang saya nggak punya apa-apa, nggak penting. Yang penting saya itu terlihat aksinya keren gitu, gayanya keren. Makanya nggak heran, sesungguhnya aku udah sering lihat ya teman-teman di Manado itu, kebanyakan banyak orang yang punya handphone bagus, banyak orang yang punya motor bagus, banyak orang yang punya mobil bagus, tapi sesungguhnya kebanyakan memang hasil dari kredit ya. Orang-orang yang punya prinsip seperti ini akhirnya kadang-kadang karena takut ketinggalan oleh suasana dan situasi dan kondisi di mana dia bergaul dengan orang-orang yang punya tampilan yang lux, tampilan yang wah, sementara dia tidak, maka mau tidak mau dia menjebloskan dirinya agar kemudian terlihat tampil serupa, padahal dia tidak punya gaji yang sama, dia nggak punya pendapatan yang maksimal, dia nggak punya semacam omset atau apa saja income setiap bulan maupun mingguan bahkan harian yang serupa dengan orang-orang kaya. Nah sehingga itu bagi dia yang penting tampilannya atau aksinya terlihat keren, macho, terlihat wah, terlihat elit, terlihat kaya, walaupun sesungguhnya dia nggak punya omset, dia nggak punya aset, dia nggak punya uang, kendati kredit. Nah, apakah ini bagus atau tidak? Sekali lagi saya nggak mau bilang bagus atau tidak, tapi Anda ukur baik-baik. Apakah pola hidup seperti ini baik? Apakah pola hidup seperti ini dengan segala kekurangan yang kita miliki, namun kita memaksakan diri untuk mendapatkan hal-hal yang sifatnya keinginan ya, bukan kebutuhan? Apakah itu bagus? Sekali lagi itu berpulang ke teman-teman semua. Nah, tapi saya nggak mau menghukum bahwa apakah ini semua orang Manado demikian, apakah orang Sulawesi Utara demikian, tidak. Tapi ini semacam term atau semacam bahasa-bahasa yang selalu mengemuka di Kota Manado. Ini menarik. Makanya
jujur sekali kalau kita lihat bangunan rumah banyak yang elit-elit juga, mobil banyak yang mewah-mewah juga, motor banyak juga motor-motor yang bagus, kemudian anak-anak mudanya stylish ya. Ya tentu banyak yang memang orang kaya, apalagi anak-anak muda sekarang kan mereka punya pendapatan itu sudah sangat mudah ya, tidak seperti dulu. Kalau bicara bisnis, selalu bisnis itu berkaitan dengan bisnis-bisnis konvensional. Dia kemudian kerja keras dari awal, dia kemudian melakukan aktivitas yang cukup menguras energi. Kalau bisnis sekarang kan asal ada modal atau ada kekuatan tertentu, main cryptocurrency mendadak kaya. Orang main forex, asal dia memang profesional jadi kaya raya. Nah, anak-anak muda sekarang punya keranjang-keranjang bisnis yang menarik gitu. Anda pemain network marketing, selama bisnisnya memang diakui sistemnya bagus, perusahaannya betul-betul kuat, berpengalaman, ya pasti Anda akan kaya dengan cara-cara seperti itu. Memang banyak juga orang-orang sebagian di kota Manado dan sekitarnya memang punya harta yang berlimpah, atau mungkin dia anak pejabat ya, kan gitu. Tapi tidak sedikit ya, pola hidup yang menurut saya perlu mendapat evaluasi ya. Bagaimana hidup apa adanya, sebanyak apapun duit yang kita dapat, lebih mendahulukan kebutuhan ketimbang keinginan. Itu penting, meminimalisir membelanjakan sesuatu yang sifatnya belum terlalu dibutuhkan. Nah, saya kira ini penting jadi informasi buat teman-teman. Saya yakin juga di kota-kota lain banyak isu-isu atau informasi-informasi atau pola-pola karakter seperti ini. Mending kalah nasi daripada kalah aksi. Bahkan ada yang menyebutkan daripada saya kalah mata atau cuma sekedar ikut-ikut mata, mending saya ikut terlibat gitu. Daripada cuma sekedar menonton, mending saya ikut terlibat. Daripada saya cuma lihat orang kaya, daripada saya cuma lihat orang punya handphone bagus, punya mobil dan punya kehidupan yang bagus, mending gue ikut juga. Ya syukur-syukur kalau ini maksud dengan mengikuti ini, mengikuti jejak, mengikuti pola, mengikuti sistem. Kalau cuma sekedar agar terlihat sama dengan orang yang lain, orang yang elit lain, kemudian akhirnya kita menjebloskan diri, pinjam uang, tagihan online ya, pinjaman online, begitu juga dengan kredit dan lain-lain sebagainya, kita menjerumuskan kehidupan kita dengan sesuatu yang perlu diwaspadai ke depan. Saya Taufik Bilfaqih dari Jayapura. Salam Tri Air Reborn.